Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Amalia Nur Hasanah Dewi, NPM 718212510 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pelatihan dan pengembangan, di mana sebuah perusahaan itu biasanya tidak hanya bersaing pada peningkatan kuantitas, juga maupun kualitas produk dengan perusahaan lain. Namun, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini perlu juga untuk menjadi sebuah perhatian yang cukup besar, seperti pelatihan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan SDM ini itu tidak hanya sekedar untuk mengikuti sebuah program dari kantor pusat, namun juga harus memperhatikan beberapa aspek-aspek multibudaya dan juga lingkungannya di lingkungan antar negara. Kemudian di sini itu ada pelatihan di lingkungan internasional. Pelatihan ini adalah merupakan suatu proses memilih sikap dan juga perilaku sebuah tenaga kerja untuk ditingkatkan menjadi lebih baik, itu demi mencapai tujuan sebuah perusahaan. Kemudian di sini juga ada bentuk-bentuk pelatihan MNC yang dipengaruhi oleh sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perusahaan MNC yang melakukan pelatihan itu didatangkan langsung dari kantor pusat, namun sebagian lain itu juga menggunakan orang lokal, di mana MNC yang etnosentris atau biasanya menempatkan orang yang berasal dari kantor pusat tersebut itu sebagai orang kunci dalam sebuah posisi manajemen internasional. MNC yang polisentris atau umumnya itu menempatkan orang lokal sebagai posisi kunci. Kemudian di sini ada regiosentris, atau dengan kata lain itu memberi kepercayaan pada seorang manajer lokal itu yang berasal dari wilayah khusus secara geografis, itu digunakan untuk menjalankan operasi bisnisnya. Kemudian juga ada geosentris, di mana berdasarkan kualifikasi dan juga seluruh manajer di kantor cabang itu secara struktur itu sama dengan yang ada di kantor pusat maksudnya. Kemudian di sini ada gaya belajar atau style of learning. Kemudian di sini ada alasan sebuah pelatihan. Yang pertama, alasan organisasi. Alasan organisasi di sini itu adalah untuk menjalankan operasi bisnis di luar negerinya itu lebih efektif. Dan alasan lainnya itu adalah untuk dapat mengatasi etnosentrisme. Yang kemudian di sini yang kedua ini ada alasan personal, yaitu dengan memperbaiki kemampuan dalam berinteraksi secara efektif
dengan para personel lainnya. Kemudian di sini juga ada waktu yang diperlukan dalam sebuah pelatihan. Terdapat beberapa jam, beberapa bulan, tidak mendalam atau superficial, dan ekstensif. Di sini juga ada tipe-tipe program pelatihan, di mana yang pertama itu adalah pelatihan yang terstandar atau pengambilan sebuah keputusan, cara berkomunikasi, dan juga ada cara memotivasi. Kemudian ada kepemimpinan, pemahaman, tempat penugasan atau negara yang dituju oleh sebuah perusahaan. Yang kedua itu ada tailor mode, di mana pelatihan yang dibuat itu secara khusus dan juga mendetail dengan sesuai dengan kebutuhan khusus negara yang mau ditempati. Kemudian di sini juga ada kultur asimilator atau perpaduan antara budaya yang merupakan salah satu sebuah pendekatan pelatihan yang dianggap itu sangat cukup efektif bagi para manajer di lingkungan internasional. Kemudian di sini juga ada pengembangan organisasi. Pengembangan sebuah organisasi itu sangat diharapkan sekali dapat mempersempit berbagai sebuah perbedaan individu dan juga kelompok yang berada di dalam sebuah organisasi tersebut. Di mana di sini juga terdapat tujuan dari pengembangan. Yang pertama itu untuk mempersempit perbedaan individu dan juga kelompok organisasi. Yang kedua di sini ada mengurangi konflik dalam organisasi. Yang ketiga itu dapat memperkenalkan perubahan sebuah organisasi seperti perubahan teknologi produksi, kemudian ada saluran distribusi, dan juga yang lainnya. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.